Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kiranya damai dan sejahtera dari Tuhan boleh menjadi bagian kita pada hari ini. Kembali lagi kita akan mempelajari akan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Dan kita sudah memasuki di triwulan yang baru dan pelajaran yang baru, di mana kita akan belajar tentang simbol, gambaran, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan di pelajaran yang pertama, judulnya beberapa prinsip dari nubuatan. Ayat inti kita terdapat di dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Baik, sebelum kita melanjutkannya, kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa yang bertakhta dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami rindu untuk mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu boleh menjadi bagian kami, sehingga kami boleh mengerti, dan kami boleh menerapkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sepanjang satu triwulan ini kita akan belajar tentang nubuatan. Tentunya ketika kita mempelajari tentang nubuatan, banyak orang yang mungkin sukar untuk memahami nubuatan. Ada juga orang yang suka oleh karena mereka sangat ingin tahu akan hal tersebut. Namun mari kita lihat bagaimana beberapa prinsip dari nubuatan Alkitab ini. Judul yang pertama dikatakan siapa yang membaca hendaklah ia mengerti. Bapak Ibu sekalian, kalau kita pergi ke toko buku Kristen, pasti kita akan melihat beberapa orang yang menulis tentang nubuatan. Dan dalam hal menulis dan interpretasi yang mereka lakukan, ada beberapa hal yang dikatakan yang berbeda-beda. Misalnya contoh kita menerapkan tentang antikristus. Ada yang mengatakan antikristus itu adalah sesuatu hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Tetapi ada juga yang mengatakan adalah seorang yang terjadi pada zaman Kaisar Romawi. Tetapi saudara-saudaraku, kita tidak bisa menebak-nebak seperti itu. Kita harus sesuai dengan alur apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, untuk itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengundang kita untuk membaca dan sesuai dengan asumsi Tuhan, bukan sesuai dengan ide dan pikiran kita. Nah, lalu bagaimana caranya bagi kita untuk mengerti nubuatan? Yang pertama ya adalah kita boleh memiliki komitmen, kemauan untuk belajar nubuatan. Dan untuk mendapatkan komitmen ini, kita harus memiliki sebuah sikap, yaitu untuk mau menerima apa yang Alkitab katakan. Di mana kita harus membuang segala persepsi yang ada di pikiran kita, atau mungkin sudah ada ide-ide di dalam pikiran kita. Namun kita harus merendahkan hati kita untuk menerima hal tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kita harus memiliki berserah kepada Tuhan. Dan setelah itu kita boleh menerima untuk dimana kita harus memiliki hati yang terbuka untuk menerima akan firman Tuhan tersebut. Nah, ketika kita tidak mau menerima apa yang Alkitab katakan, atau mungkin kita hanya mau menurut dengan ide dan pikiran kita saja, itu akan memungkinkan kehilangan pekabaran tersebut. Dan pastinya akan sulit bagi kita untuk mengerti. Dan lebih parahnya adalah kita akan salah mengerti tentang karakter daripada Tuhan. Nah, untuk supaya itu terjadi, biarlah hati kita terbuka dan menerima Roh Kudus itu bekerja, menerima akan firman Tuhan tersebut. Saudara-saudaraku, ketika kita mau untuk dituntun oleh Roh Kudus, Tuhan akan membukakan pekabaran tersebut kepada kita. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita rendahkan hati kita, menerima apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kita. Tuhan memberkati.